menyampaikan atau merayakan rangkaian acara parade pameran tunggal 551 perubahan. Mas Ito ini adalah seorang penyair, juga penulis prosa. Kemudian dia juga berteater dan melukis. Dan Mas Ito dinobatkan oleh majalah Asia Week sebagai Leader for the Millennium. Kemudian mengikuti International Writing Program di University of Loire, juga di Hong Kong Baptist University. Kemudian Mas Ito ini juga menerima anugerah Pusat Bahasa dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk buku puisi terbaik dan Shift Award untuk puisi terbaik. Beliau tinggal di Yogyakarta dan selama 16 tahun bekerja sebagai kurator teater, sastra, seni rupa di komunitas Hutan Kayu dan komunitas Salihara. Saya pikir kita mulai saja acara diskusi lukisan abstrak dan ruang presentasi alternatif. Sama-sama kita tahu lukisan abstrak, nanti kita akan pembicara mengenai Mas Firdaus menerangkan pengertian sedikit lukisan abstrak dan mungkin akan dijelentrehkan, dijabarkan oleh Mas Ito. Lebih enak dijelentrehkan, lebih enak. Untuk pertama, saya berikan kesempatan untuk Mas William untuk memberikan pembuka atau sambutan atau menerangkan soal parade yang sekarang ini sama-sama kita rayakan. Silakan Mas William. Selamat siang. Supaya saya bisa baca kenapa abstrak. Terima kasih sudah ada di sini. My group situasi ini guru saya kira dia kita bersyukur beliau ada di sini sudah jauh-jauh dari Yogyakarta. Kesempatan yang baik buat kita semua hari ini dalam rangkaian parade ini, parade pameran tunggal 51 berupa ini, kita terus menggali banyak hal, terus bisa banyak kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya adalah di tempat ini hari ini dengan tema yang tadi disebutkan oleh moderator Mas Eko Bandi. Saya selaku penggagas tentu sangat bahagia sampai hari ini rangkaian perjalanan event ini sudah memasuki, bahkan sudah menuju hari-hari akhir. Responnya tentu sangat banyak, variatif, dan itu biasa saja sebagai dinamika dari sebuah pergerakan yang memang kita kerjakan bersama. Parade pameran tunggal adalah sebuah gerakan yang kami di Jakarta dan kota penyangga lainnya melakukan, mengekspresikan atau menyampaikan daya tahan atau ketangguhan yang memang faktanya saya temukan pada saat selamat datang teman-teman dari jauh, ini ada dari Tangsel, dari selamat datang teman-teman dari Tangsel. Wah, ini pasukannya satu kabupaten. Saya pikir tunggal, Kompas, dan bahasa disebutin banyak banget penuh. Cukup nggak ya kira-kira di lantai atas masih ada balkon, saya kira-kira masih bisa sampai di atas. Oke. Oke. Ya, saya lanjut lagi sekali lagi. Ya, silakan dilanjutkan Mas. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya bahwa ada Izalu. Terima kasih sekali lagi bahwa saya ulang dalam program Kultur Rahmi yang kebetulan saya jalankan, yang akhirnya menjadi program studio to studio. Saya menemukan apa yang dalam arti atau istilah saya atau pemahaman saya menemukan banyak atau spirit ketangguhan dan daya tahan yang luar biasa di masa pandemi ini ya, karena
saya kita lihat bahwa ada satu kali pun terpikir untuk tidak berkarya atau mundur dari seni rupa sebagai pilihan yang sudah diambil atau menjadi takdir dalam hidupnya. Tapi bahwa akhirnya dari studio ke studio akhirnya kita sepakat lahirlah parade ini, dan 51 seniman berpameran di 50 ruang. Akhirnya kita bicara pada titik ruang yang hari ini kebetulan menjadi salah satu tema. Dari saya singkat saja, dari situ akhirnya pameran itu berlangsung, dan boleh mungkin semua menjadi saksi bahwa teman-teman melihat 50 ruang baik langsung dilihat mendatangi karena ada saling kunjung dan saling menjalani putaran ini juga, tapi bahwa publik sekarang juga tahu bahwa di Jakarta dan sekitarnya ada banyak ruang-ruang alternatif yang kita temukan dari beberapa daerah kayak ini, bahkan jauh di daerah Tangerang ada agen kultur foundation, sekarang ada Gupa di sini, ada banyak sekali yang hadir, yang menjadi begitu potensial, menjadi ternyata yang selama ini mungkin tidak terpikir sebagai ruang-ruang alternatif hadir menjadi ruang-ruang alternatif. Bahkan Sri Hardana menghadirkan lorong, jadi aspesnya itu di lorong dan mendapat respon yang cukup baik. Jadi kalau diceritakan banyak sekali, tapi singkatnya bahwa akhirnya hadir kurang lebih 50 ruang pamer yang memamerkan karya 51 berupa dengan berbagai ragam karya yang dihadirkan dan sudah berlangsung hingga hari ini. Artinya bahwa itu juga yang menjadi salah satu yang terfikirkan oleh saya, bahkan mungkin banyak orang, bahwa di kota yang sebesar ini, Jakarta udah gede banget, kota penyangganya juga Bekasi udah gede banget. Tadi saya nyasar juga di sini, di Serpong udah kayak Singapura dan lain-lain, bahkan banyak orang Jogja katanya udah nggak betah juga ke sana. Google Map juga nyerah tuh bro. Oke Mas William, mungkin Mas William perlu ceritakan apa harapan Mas William setelah event ini selesai. Jangan diselesain dulu. Saya selesai karena ini ruang penting banget, bahwa akhirnya di kota yang besar ini ruang pamer, ruang kegiatan seni rupa itu menjadi segitu sedikit. Ini sangat signifikan untuk kita bicara hari ini tentang ruang alternatif. Jadi bahwa dulu kita begitu berharap dengan ruang-ruang pemerintah, swasta, galeri dan segala macam, dan sekarang pemerintah punya sudah mulai berbayar karena sistemnya yang dilakukan, dan galeri yang pamornya waktu itu bagus di 20-25 tahun lalu sudah bertumbangan, dan lain-lain ruang alternatif menjadi sangat sedikit. Artinya adalah setiap kita di sini pada titik ini mau nggak mau mengambil, bukan harus, tapi kalau bisa mengambil bagian, menghadirkan ruang-ruang itu, Mas Eko. Jadi bagaimana tiap kita dengan kesadaran saat ini boleh melihat studio kita adalah satu alternatif yang bisa kita hadirkan di masyarakat sebagai ruang alternatif. Itu yang terjadi di parade ini, dan artinya ruang-ruang alternatif dimulai dari ruang-ruang studio yang selama ini mungkin tidak dilihat sebagai sebuah alternatif atau ruang-ruang alternatif. Kita hanya memakai sebagai ruang kerja dan menyimpan karya dan seterusnya. Dan ketika hari ini kita mulai tahun kata kutip, saya ngomongnya kayak Rusia juga banget, bahwa ruang sangat dibutuhkan. Saya harus katakan kota ini besar banget. Dulu saya mau memamerkan karya saya di Kemang, tinggal tunjuk aja kan kasarnya ya, kecuali itu di galeri. Tapi hari ini saya kesulitan sekali mencari tempat di Kemang dan lain-lain. Oke, itu kurang lebih kira-kiranya. Tapi Serpong misalnya menjadi kota yang besar, saya kalau lewat situ seni rupa ada di mana, masuk juga di Bekasi ada di mana, masuk di kota-kota yang ada di mana, di Jakarta ada, di Negara sedikit sekali ada, dan rasanya jumlah seniman yang segini aja nggak tahu kalau ada ruang pameran ini akan dibawa kemana kira-kira itu. Ancol kita bahas kemarin, sebuah ruang yang legendaris pun sekarang tidak menjadi ruang lagi, tapi oke, itu akan berbeda. Tapi intinya bahwa akhirnya saya mau katakan bahwa Gupa hadir, Mas Firdaus, Mustafa, kita kasih close dulu bahwa
siapa mungkin dulu mungkin sampai hari ini semua kan di Bekasi melihat kamera dari Jakarta. Tapi hari ini teman-teman jangan kan Bekasi, kita yang di Jakarta mau lihat di sini sekarang. Jadi saya lihat tadi listnya ada dulu ya, saya nggak tahu pameran tinggal di sini. Keren. Jadi bro bahkan kita akan juga menunggu selesainya dan memulai karya para petani sini. Tapi sekali lagi bahwa Gupa salah satu menjadi kebetulan menjadi sampel hari ini bahwa Gupa hadir sebagai apa yang kita sebut sebagai ruang alternatif itu. Teman-teman, ini membuka dari saya aja bahwa Gupa akhirnya sekarang cukup populer, jadi jangan ditebak bro. Gupa sangat populer hari ini dan saya kira itu dari saya dulu bahwa Jati Asih kalau Anda lihat di Google Map, teman-teman ini penting sekali ya karena tadi saya senang banget sama penulis itu ya beberapa kali bahasa demi hidup. Tapi bahwa akhirnya tempat ini begitu berarti bagi saya, terutama saya makin semangat dan teman-teman semuanya luar biasa. Kita harap tempat ini melakukan hadir kegiatan dan menjadi ruang apresiasi, ruang alternatif menjadi penting dari ekosistem seni rupa di Jakarta, terutama dan seluruh kota penyangganya. Itu dari saya dulu soal ruang dan parade ini, dan soal lain-lain nanti kita tambahkan berikutnya. Oke, baik. Lukisan Mas Rai. Silakan Mas Firdaus. Terima kasih Mas Eko atas waktunya. Itu sebelumnya ini kursi banyak yang kosong ya. Sama juga. Ayo, ya. Iya Mas. Biar lebih hangat. Boleh ke depan. Nyari deket makanan Mas. Mas Paino. Ini Mas Pak kursi. Kesempatan berpameran di sini tergantung posisi kursi ya. Kesempatan katanya tuh. Nanti tolong yang belakang bisa maju depan ya. Biar kita lebih akrab karena biar terlalu kaku. Ayo, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Budian. Beliau adalah orang yang sangat keren menurut saya, sangat tangguh sekali. Beliau adalah salah satu penggagas parade Bangga Tunggal. Kemudian terima kasih kepada Pak Sito Semini yang sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Bangun Jiwo Bantul. Betul. Saya sangat bangga dengan beliau. Saya sangat senang kenal dengan beliau 1 tahun lalu. Banyak sesuatu yang saya serap. Kemudian terima kasih kepada semua teman-teman berupa, baik itu dari Tangerang, dari Kabupaten, Provinsi Banten, 3 provinsi ya, Provinsi Banten, Provinsi DKI dan Jawa Barat. Saya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga dalam perusahaan ini kita masih diberikan kesehatan dan kita berharap semoga kita bisa menyelesaikan serangkaian acara parade pameran kali ini dengan selesai, dengan sukses sampai tanggal 2. Parade pameran tunggal 51 Posta adalah suatu momentum yang sangat berharga bagi saya pribadi dalam perjalanan bersejarah saya. Ini adalah ajang untuk bersilaturahmi yang tadinya belum kenal jadi kenal. Saya jadi tambah guru, tambah suhu ya, bisa menambah ilmu dan memperluas wawasan saya. Harapan saya mungkin parade ini bisa memprovokasi saya ya, gimana supaya berceria atau berkarya lebih bagus lagi. Dan tentunya aku berharap juga event ini bisa bermanfaat bagi seni rupa Jabodetabek, Indonesia dan dunia. Itu harapan kami. Kesempatan ini sebenarnya saya kurang pantas duduk di orang ini. Ini beliau adalah ya bukan level saya. Mungkin nanti Pak Cito akan mengulas, menjembreng katanya kan. Secara detail apa itu abstrak,
tadi malam sempat ngobrol dengan saya tentang abstrak, cuma saya nggak nyambung, nggak sanggup saya terima ilmunya beliau, malah nggak bisa berkarya lah itu, nggak nyambung gitu ya. Pak Sito, Pak William tahu sendiri seperti apa akan beliau. Jadi mungkin kesempatan ini saya hanya ingin berkenalan, kemudian memperkenalkan karya saya, kemudian memperkenalkan ruangan yang saat ini ada di sini. Mungkin teman-teman sudah tahu nama saya Firdaus Mustafa. Saya sama Bang Ridwan Mantik ini udah tahu lama kenal, tapi baru ketemu sekarang. Sama siapa? Mas Rohadi, ya. Udah lama saya di medsos kenal, tapi baru sekarang. Jadi nanti inilah secara offline wajah saya seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu Wajah online. kalau ketemu di jalan kalau tegur lah, maklum lah. Ini kan masih belum banyak teman di Jabodetabek. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin saya akan memperkenalkan karya yang saya pajang di ruang ini. Kebetulan saya ikut salah satu peserta dari pameran tunggal bersama. Pameran ini kami mengambil tema Tankinira. Tankinira artinya tak terduga. Saya suka tema-tema yang nggak terlalu puitis, yang simpel-simpel, yang sering bisa saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Tak terduga ini dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya kita sering mengalami. Sering sekali, saya mungkin semua teman-teman yang ada di sini. Dan tidak menyangka ya kan, tak terduga saya bisa di sini ya kan, dengan suasana yang hangat seperti ini bisa berkumpul. Ini sebenarnya sesuatu yang tak terduga yang tak saya rencanakan di awal gitu kan. Nah, kemudian juga dalam karya saya, kebetulan karya saya adalah karya abstrak. Yang abstrak itu menurut saya pribadi itu adalah sesuatu yang tak terduga. Walaupun mungkin nanti Pak Sito akan menjelaskan tentang teori-teori dan segala macam, tapi bagi saya abstrak itu adalah sesuatu yang tak terduga, yang datangnya juga saya nggak tahu dari mana gitu kan. Nah itu menurut saya seperti itu. Kemudian mengapa saya mengambil tema Tankinira? Saya akan berusaha membuat tema mengkondisikan sesuai dengan kondisi yang saya alami, baik itu dalam hidup saya, perjalanan hidup, maupun dalam berkarya saya. Dalam hidup mungkin banyak terjadi yang keajaiban, rezeki dan segala macam yang tak terduga. Cocok dengan tema Tankinira. Begitu juga dalam berkarya. Dalam berkarya saya juga selalu menemukan hal-hal yang memang di luar nalar pikir saya. Bagi saya suatu keajaiban itu membentuk suatu objek yang menurut saya bukan objek, apa namanya ya, visual yang artistik dan komposisi yang membuat saya senang. Jadi memang proses bekerja berkarya saya itu banyak sesuatu yang tidak terduga. Kami kemudian menyimpulkan tema yang pas yang saya gunakan untuk pameran ini adalah Tankinira. Sebenarnya Tankinira ini membawa sesuatu kewaspadaan, introspeksi diri dan sadar diri. Saya sudah lama, sekarang sudah 48 tahun, itu nggak pernah memikirkan Tankinira sama sekali. Padahal sudah banyak sekali Tankinira yang saya alami dari sejak lahir sampai sekarang. Saya mulai sadar dengan Tankinira adalah sejak pameran ini. Sejak pameran ini saya menemukan tema Tankinira. Tankinira suatu yang tak terduga. Bagi saya perjalanan saat ini ke belakang, dari belakang sampai saat ini adalah suatu kejadian yang sudah terjadi. Tankinira yang sifatnya itu positif, membawa kebaikan, itu memberi pelajaran bagi saya untuk selalu bersyukur. Kemudian Tankinira yang tak terduganya itu bersifat negatif atau tidak bagus, nah itulah menjadi bahan saya untuk introspeksi diri, belajar untuk ikhlas, untuk legowo menerima apa itu yang terjadi saat ini. Dan tentunya kedepannya masih banyak sesuatu yang Tankinira yang di luar biasa, banyak yang tak terduga. Dan kita semua tentunya hanya bisa berusaha, berikhtiar, berplanning, dan kita menunggu Tankinira yang kedepannya.
Dan bagi saya, bagi orang yang berkeyakinan ya, bagi orang yang beragama gitu ya, dan Ginira itu suatu yang terduga yang nggak bisa saya tahu dari mana. Menurut saya itu adalah sesuatu atau rezeki dari Tuhan, itu menurut saya. Jadi tidak sengaja tema ini membawa spiritual bagi saya, membawa introspeksi, bahan introspeksi bagi saya. Jadi nggak berkarya abstrak itu bukan untuk cerewet aja, ternyata ada sesuatu yang membuat saya sadar, saya waspada. Oh ternyata Tan Ginira itu ada di mana-mana dan akan ada seterusnya. Maka kita harus waspada, harus sadar diri, dan harus belajar ikhlas dengan kejadian yang sudah berlalu. Karya yang saya tampilkan kali ini adalah karya abstrak. Mengapa karya abstrak? Karena dari sejak kecil ya, saya sudah suka abstrak. Ketika itu kalau nggak salah SMP kelas 1, saya bermain di mana namanya, di Jogja, di rumah kontrakan om saya. Beliau adalah sarjana asri. Saya melihat satu lukisan, saya nggak tahu tulisan apa, coret-coret gitu. Saya langsung tertegun dengan lukisan itu, bagus sekali. Saya nggak menanya ke om saya, ini lukisan apa, ini maknanya apa, saya nggak nanya itu. Saya begitu melihat lukisan itu, langsung membawa memukau di mata saya, kemudian langsung masuk ke hati. Saya bikin saya sesuatu yang senang dan bahagia. Ternyata om saya bilang itu lukisan abstrak. Oh abstrak ya, abstrak kok nggak jelas? Abstrak itu sesuatu yang nggak jelas. Pokoknya kayak gitu. Oh ya udah. Saya hanya sebatas itu pengetahuan saya. Setelah itu saya melihat karya-karya abstrak yang selain om saya ada Avandi dan segala macam. Nah, dasar dari saya senang lukisan abstrak inilah saya ingin mencoba awalnya ya melukis abstrak. Jadi saya itu selalu melaksanakan atau melakukan sesuatu yang awalnya kesenangan, tapi bukan berarti kesenangan ya saya dewi enggak. Kesenangan tetapi direspon dengan yang sungguh-sungguh, gitu. Yang benar-benar maksimal dalam berkarya. Nah, dengan dasar-dasar inilah sehingga saya berkarya abstrak sampai sekarang. Sebenarnya nggak sampai sekarang, baru 2 tahun ya abstrak ini. Baru 2 tahun ya abstrak ini. Kalau boleh jujur, saya melukis sebenarnya baru 3 tahun yang lalu. Sebelumnya ya ngopi-ngopi aja sama Bang Lia. Ya. Kemudian dalam proses melukis saya abstrak, sebenarnya awalnya setelah karya ini jadi, saya tuh nggak tahu karya abstrak ini yang saya kerjakan ini ya prosesnya seperti apa, metodenya seperti apa, itu saya hanya berjalan saja. Tapi saya ada 3 mentor yang selalu mengawasi karya-karya saya. Itu saya nggak perlu nyebut namanya. Dia selalu mengkritik atau memberi masukan ke saya, dan dia nggak pernah kasih masukan yang sifatnya teori. Biar saya belajar sendiri, mencari sendiri. Akhirnya saya tahu mana itu goresan, mana yang artistik, komposisi yang menurut saya itu bagus menurut saya. Pelan-pelan saya tahu, walaupun mungkin karya ini masih jauh dari sempurna. Gitu kan ya. Kita punya karya yang ini penilaian bagus menurut saya. Kemudian proses dalam abstrak ini, kalau saya diskusi dengan beberapa teman ya macam-macam ya. Ada sesuatu yang dari dalam, kemudian spontan. Saya akan cerita tentang proses berkarya saya. Dalam proses berkarya abstrak, saya selalu memulai lukis dalam suasana yang hening, suasana yang tidak hingar-bingar, suasana yang hening hingga tidak dilihat dengan orang. Saya berusaha mengosongkan pikiran. Begitu udah klik, saya langsung transport di atas kanvas. Terus seperti bermain-main. Kemudian sehingga waktu proses bermain itu kami menemukan Tan Ginira, sesuatu yang tak terduga. Nah disitulah kami memutuskan ini sesuatu yang bagus. Kami respon lagi dengan sesuatu yang lebih bagus lagi. Oh ini kurang bagus. Kami tutup lagi dengan segala macamnya. Jadi saya juga kurang tahu apa yang bekerja dalam tangan saya, dengan pikiran saya, dalam hati saya, atau dalam sesuatu yang dari dalam, saya kurang tahu. Cuma dengan adanya pameran tunggal ini, saya ketemu Mas Bogor, saya ketemu Mas Riardana, saya ketemu Mas Adikara, Mas William, dan macam-macam. Ada input-input, dia itu menyimpulkan sendiri, Mas Firdaus itu kayaknya seperti ini.
Mas Firdaus itu seperti ini. Nah itu nggak sadar. Itu semua inputan bagi saya. Oh berarti yang saya lakukan itu seperti yang kata Mas Bogor berarti. Saya belum bisa menerjemahkan dalam kata-kata. Saya gimana? Pokoknya dari dalam, dari rasa. Dalam itu apa macam-macam dalam. Ada jantung, ada hati, ada usus. Ternyata ada beberapa komponennya. Nah dari hal itulah kami simpulkan secara teori ya. Cuma kalau teori kita praktekkan, misalnya ada rasa, ada intuisi dan segala macam. Bagaimana cara mulai? Ya, kita susah ya. Itu spontan, abstrak itu spontan bagi saya. Tapi setelah saya pelajari, saya terima masukan dari teman-teman semuanya. Intinya ada 5 unsur ya yang nggak bisa dipisahkan. Itu yang pertama adalah pikiran, kemudian perasaan, kemudian baca indera, naluri dan batin. Nah ini saya yakin di dalam proses abstrak itu ada yang beberapa itu rasa. Saya biar rasanya seperti apa gitu kan? Itu dari dalamnya seperti apa? Itu saya mungkin nggak akan nggak akan mengulas itu secara detail. Nanti saya pusing di masalah bisa berkarya malah gitu kan. Ketika saya berkarya, silakan orang-orang menilai kira-kira saya pun melakukan dengan metode apa. Yang jelas ada 5 unsur tadi ya. Pikiran, perasaan, panca indera, naluri dan batin. Nah ini 5 unsur ini yang nggak bisa dipisahkan. Ternyata benar juga, begitu kita harus baca proses spontan. Ternyata di titik tertentu, di capaian tertentu kita harus butuh pikiran atau butuh panca indera untuk melihat apakah karya kita sudah selesai atau belum. Nah itu jadi proses saya seperti itu. Intinya kami berkarya di suasana yang hening, yang nggak bisa ditonton orang. Kami memulai dengan suasana yang tenang, dengan cara spontan, kemudian menemukan sesuatu yang tak terduga, pikiran saya bermain, panca indera saya bermain, memutuskan oke, ini karya ini menurut saya bagus, menurut saya ya bagus ya, sambil proses belajar ke depannya. Kemudian untuk judul ya, saya baru ngasih judul karya itu baru kali ini. Sebelumnya ya antitel 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Asito ini, bro kamu itu harus di judulnya belajar jadi oh iya. Nah, tapi saya pakai metode apa? Boleh ya, berarti ada judul. Oke. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa harus ada tema dulu, ada judul, lalu berkarya. Kalau saya nggak bisa ya, abstrak gitu tuh. Abstrak itu harus memang awalnya itu saya berusaha gimana supaya menyingkirkan objek. Kemudian juga memikirkan makna di dalam kanvas itu sehingga bisa lihat. Nah, ketika lukisan itu jadi, baru saya melihat visual itu. Menurut saya, wah, kira-kira apa ya? Yang ada sebenarnya. Cuma kan nggak masalah kan gitu kan. Ini apa cocoknya visualnya? Oh ini gitu. Nah, saya sebenarnya meniru filosofi ini. Seorang orang tua yang memberi nama kepada anaknya. Nah itu. Nggak ada, Bang William belum lahir kan nggak ada nama William, betul nggak? Begitu Bang William lahir, anakku saya beli William Robert. Jadi ambil filosofi dari seorang orang tua yang memberikan nama kepada anaknya yang lahir dari rahim seorang ibu. Jadi ketika anak itu lahir, tampan ya saya kasih nama yang sesuai gitu ya, dengan harapan yang bagus. Begitu juga dengan karya saya ini saya anggap anak-anak saya sendiri. Begitu selesai lahir, saya kasih nama yang pas menurut saya. Dan sebenarnya arti-arti itu kalau saya disuruh menerangkan atau menjelaskan, ya mohon maaf, karena itu sifatnya private menurut saya. Misalnya satu contoh di lukisan sebelah Pak Sari itu yang merah itu, judulnya apa Pak? Judulnya Pak? Judulnya Spirit of Love. Aku lari Pak. Judulnya apa? Spirit of Love. Nah, kurang lebih kan artinya kan semangat dalam bercinta ya. Ya udah, bayangin aja waktu kalian berjumpa dengan seorang kekasih, dengan istri mungkin ya. Ya seperti apa semangat bercinta itu kan? Semangat bercinta kan itu nggak terduga juga, abstrak gitu kan. Kemudian apa namanya? Ya, pokoknya banyak lah ini ya. Intinya judul ini kami berikan sesuai dengan visual yang telah saya lihat, saya amati. Artinya, ya mohon maaf hanya saya tahu. Tapi kalau Pak Repo mau mengartikan sendiri silakan sesuai dengan imajinasi dan
pengalamannya masing-masing. Jadi intinya dalam blog sabrak ini ada kesimpulan yang saya ambil ya. Suatu kesadaran atau ekspresi diri, kita harus waspada dan kita harus tahu apa itu keseimbangan hidup. Tentunya kita proses. Kalau Pak Sito tadi bilang orang itu matang itu berkarya umur 50 tahun gitu kan. Itu udah matang, itu bagus tuh. Loh, kalau sebelum umur 50 tahun masa nggak boleh gitu kan? Ya boleh saja, tapi secara teori itu umur 50. Nanti akan saya buktikan ini 2 tahun lagi saya umur 50 gitu. Kalau ternyata saya nggak bisa melukis atau gimana, teori gimana tuh? Batal dong berarti, batal lebih hidup ya. Jadi gitu, jadi abstrak ini ada sesuatu yang saya tangkap, itu saya belajar bagaimana itu waspada, kemudian keseimbangan. Mungkin itu ya tentang karakter saya. Kemudian tentang ruang ini ya, ini sebenarnya saya membangun ini tuh karena memang waktu itu yang kita kira juga nih Bang. Saya bangun ruang ini sebenarnya ini tujuannya adalah di rumah itu banyak barang yang butuh gudang yang besar. Saya punya studio di belakang rumah itu yang ukurannya cuma 3x6. Ya untuk ngelukis kayak gini nggak bisa gitu. Akhirnya saya ada rezeki, saya bangun yang awalnya hanya gudang dan tempat karya berkarya. Nah ini lagi kembali gara-gara Pak William ini kan itu kan. Gara-gara Pak William saya terprovokasi. Kamu harus bisa, saya tertantang. Nah ini bagaimana tempat ini saya naikkan grade-nya dari fungsi gudang dan tempat berkarya untuk menjadi plus ruang kerja. Oke, saya akan ngecat lagi ini. Tadinya ini kotor semua, cat semua dan segala macam lah. Akhirnya saya cat lagi, kesempatan saya belajar bagaimana itu display, ya kan? Bagaimana itu memasang lampu yang tepat, bagaimana itu mengatur ruangan supaya nggak mengganggu karya. Kalau sekarang nggak enak dilihat nih, karena banyak orang. Karya saya kalah semua sama Mas Jarane, kalah gede loh karya saya juga. Jadi intinya saya juga belajarnya sebenarnya ya dari atau tidak ya, dari sering berkunjung ke galeri-galeri, kemudian sering melihat YouTube dan segala macam. Jadi sekarang yang saya tampilkan itu adalah menurut saya setelah pamer terjadi ada teman-teman yang kasih masukan, contohnya Mas Arya, ada Mas ini sebenarnya gini, lampu gini. Secara teori oke. Dan ada yang saya terima memang kan. Contohnya nggak usah dikasih di sini ya. Jadi ini seminggu yang lalu dengan sekarang udah berubah sedikit. Tapi nggak perlu saya jelasin di sini. Yang tahu hanya Mas Arya. Rahasia. Ya, betul. Jadi intinya adalah momen ini adalah sesuatu yang memang positif bagi saya. Yang tadinya adalah tempatnya tempat studio sekarang menjadi fungsi ruang pamer. Saya nggak bilang galeri Bang, ruang pamer. Tapi nggak tahu ke depannya karena kan saya harus belajar bagaimana membuat sebuah galeri yang layak atau representatif. Jadi mungkin mulai selesai acara parade ini yang tadinya fungsi hanya studio dan gudang nanti akan berfungsi sebagai gudang tempat saya berkarya, workshop, diskusi seni, dan ruang pamer. Dan ruangan ini saya beri nama Gupa Art Space. Kenapa Art Space? Karena ya lebih fleksibel lah. Semua kegiatan seni yang ada di sini bisa dilaksanakan di sini, tentunya dengan jadwal yang tersusun. Itu karena saya utamanya adalah berkarya di sini. Kalau ini dipakai full buat galeri, waduh saya nggak bisa berkarya Bang. Saya butuh refleksi, saya butuh keseimbangan ya dengan berkarya itu. Ya amin. Mungkin itu ya. Yang terakhir mungkin harapan saya ke depan, saya pribadi mudah semoga dengan momen ini ada loncatan yang positif. Saya juga berharap semoga kedepannya seni rupa Jabodetabek pertama ini bisa memberi dampak yang positif bagi seni rupa Indonesia dan dunia Pak. Kita sekarang nggak usah bicara Indonesia, dunia kita harus itu. Kalau kita bicara Indonesia, mental kita di Indonesia terus, harus dunia gitu. Ya kan? Nah, harus dunia. Dunia akhirat kan? Dunia aja apa dunia akhirat? Dunia akhirat. Mungkin itu Pak Moderator yang saya sampaikan. Kalau yang mau boleh bertanya silakan, tapi jangan yang susah. Yang susah nggak akan saya jawab. Mungkin perlu dijelaskan lebih
lebih komprehensif dan lebih detail. Soal Mas Firdaus tadi bilang kalau saya mau melukis itu harus sepi dulu, nunggu begitu klik baru saya mulai. Nah, kliknya itu seperti apa misalnya Mas Firdaus? Pinayungan. Pinayungan. Sebenarnya gini. Lihat jam. Karena saya klik itu kan Ya, pasti beda-beda ya. Klik itu kalau mau ide aja sebenarnya. Jadi gini ya, gini. Mungkin itu dari Mas Bogor bilang dari intuisi. Intuisi itu kan sebuah gagasan atau konsep yang datangnya secara tiba-tiba dari mana yang nggak jelas. Nah itu yang saya pakai. Intuisi atau mungkin ide itu kan saya dapatkan orang berbeda-beda. Saya on the spot melukis on the spot nggak bisa. Besok nih melukis VW itu di tempatnya Ando, saya nggak akan melukis. Saya mungkin foto-foto aja. Beristirahat gitu kan. Jadi klik itu gini Mas. Ini karena mungkin kebiasaan saya dalam melukis itu memang saya mencari waktu yang bukan mencari waktu ya, memang di suatu tempat yang memang itu sepi, yang nggak ada orang, sehingga saya bisa berlibat imajinasi, menemukan ide-ide yang pas untuk saya keluarkan di situ. Gitu. Kalau memang itu belum ketemu, ya udah saya nggak melukis saat itu. Gitu. Ya besok harinya lagi. Yang penting tiap hari itu saya harus studio, walaupun sejam 2 jam. Bahwa itu nyapu-nyapu, menggeser apa namanya, menggeser kaleng cat, itu menurut saya sudah bisa memprovokasi saya untuk selalu ingat studio. Kalau ingat studio itu pasti akan selalu ingin berkarya. Berarti sambil nyapu, sambil menggeser cat, sambil mikir ya mau bikin apa ya? Ya itulah mungkin itu. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin ada nggak Mas yang dari lukisan Mas Firdaus ini biasa bercerita apa yang Mas Firdaus menceritakan secara lukisan beda atau memang begitu aja? Seperti yang saya bilang tadi ya, ini kan sudah ada judul-judul yang saya tentukan ini. Nah, judulnya kan terakhir. Maksudnya gimana? Kan judulnya terakhir. Iya. Ya. Jadi sebelum dikasih judul ada nggak Mas Firdaus berpikir aku mau api atau? Oh, itu enggak seperti itu. Jadi saya mengalir aja. Makanya dari awal tadi, kalau misalnya saya berkarya ini sudah ada tujuan yang akan saya tuju, ya bisa sih. Cuma menurut saya goresannya tuh nggak pas aja. Goresannya itu jadi kaku, jadi nggak jujur. Bahasa mudanya ya. Jadi misalnya ini kamu harus 2 garis, nanti kesini. Nah itu udah. Menurut saya nggak artistik goresan itu. Sebenarnya juga artistik apa artinya saya nggak tahu. Kalau saya tahu itu lukisan atau goresan saya artistik, saya ngerti. Oh ini bagus ini enggak. Oke, Suam Mas Firdaus sudah menghubungkan Tan Kinira itu juga ada dalam kehidupan Mas Firdaus sendiri ya. Kemudian ada juga ketemu juga Tan Kinira itu saat Mas Firdaus berkarya. Teman-teman ada yang mau bertanya ke Mas Firdaus? Oh iya, silakan Mas Igor. Saya nggak susah Mas pertanyaannya. Gupa itu apa sih? Ya baik, ini sekalian menjawab Pak Ayer Sudarto. Kemarin itu Gupa apa Mas saat ini yang ketemu Pak. Gupa itu sebenarnya singkatan sih Mas. Gudang Seni Rupa. Oke. Saya itu pokoknya pengen itu yang biasa-biasa aja. Gudang kok kan awal ini saya bikin bahwa ini ke tetangga nggak tahu kalau tetap berkarya, tahunya gudang. Ya udah gudang Seni Rupa. Saya berharap di sini itu gudang itu sekumpulan karya semuanya, ide-ide ada di sini semuanya. Pemikiran lah ada di gudang ini. Itu. Gupa, ada juga gopa, golek pangan. Itu Mas. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Cuma tadi proses berkaryanya buat saya itu agak sedikit unik ya. Artinya begini. Tadi saya berkarya aja soal judul nanti jadinya apa, itu ya begitu gitu kan. Tanpa saya pernah pikirkan. Kan mungkin judulnya pun tidak pernah saya pikirkan tadi seperti menggelitik buat saya. Artinya begini, seorang William lahir itu setelah lahir baru punya nama kan. Tapi saya terbalik Mas. Saya terbalik begini. Ini hanya pada bukan soal artistik, soal lukisan, tapi hanya sekedar filosofi mungkin ya. Itu juga sekedar
tidak sekedar hanya sebuah nama atau artinya. Bahkan saya pribadi pernah merencanakan untuk nama anak saya. Waktu itu saya masih bujangan, betul kan? Bikin nama dulu. Iya. Jadi belum bikin anak udah mikirin namanya. Bahkan udah saya kasih tahu namanya siapa. Jadi waktu itu saya berdoa. Kebetulan waktu itu saya di Timur Tengah, pas lagi haji, saya berdoa. Ini cerita aja ya, nggak tahu apakah relevansinya bisa dikaitkan dengan tanpa berpikir nama, tapi dengan nama kan. Akhirnya saya berdoa, nanti kalau saya punya anak, saya pengen punya anak, kalau laki-laki mau saya kasih nama Fikri. Kalau perempuan mau saya kasih nama Vicky. Ternyata nama itu melekat kepada anak saya setelah saya married. Namanya Vicky. Terus kalau padahal tadi waktu itu saya berpikir kalau anak laki-laki akan saya kasih nama Fikri. Ternyata suaminya namanya Fikri. Wih, luar biasa. Ini apakah rancangan suatu kebetulan atau kan punya relevansi dengan sesuatu keinginan kita dari awal? Karena saya menjadi pelukis itu kan keinginan dari awal, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kan, gitu kan. Dan saya harus merencanakan itu dari jauh hari sebelumnya. Bukan karena punya studio, bukan karena punya ajakan, bukan karena punya satu rasa ingin berkarya, tapi menjadikan semacam satu gerak hidup, gerak yang saya mulai dengan rasa dulu. Sehingga saya berkarya itu memang terpikirkan selalu. Hampir setiap hari itu atmosfer kita dipenuhi dengan angan-angan lukisan seperti apa, berkarya seperti apa, lingkungan seperti apa, hidup seperti apa, karya-karya orang lain seperti apa, sehingga kita berpikir berkaryalah seperti saya. Jadi menurut saya itu mungkin satu perbedaan yang agak sedikit filosofis ya, tapi saya hargai itu karena buat saya sendiri berkarya itu tentu punya relevansi. Apakah kita menginginkan surprise saat itu kita jadi dan menurut kita terserah nanti judulnya setelah jadi aja, atau memang kita sudah rencanakan dari tahapan demi tahapan sehingga kita ngambil kesimpulan saya membuat karya seperti ini. Itu aja mas, tidak bermaksud untuk membedakan, tapi ada sekedar satu pandangan bahwa ada kok orang juga yang memang melanjutkan suatu karya direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Tadi juga orang yang seperti Mas Ubrila juga, saya pikir itu sesuatu yang ideal ya, seperti itu. Cuma kan Mas Ubrila bilang tadi ini unik gitu kan kayak itu. Ya itu tadi, sebenarnya saya ngasih nama itu nggak asal ngasih nama. Jadi saya melihat visual dan segala macam gitu kan. Dan saya harus menghubungkan dengan tema saya nanti nilai. Semua judul yang ada di sini itu semua nggak terduga. Namanya jarak memori juga nggak terduga. Kemudian kepingan mimpi itu juga nggak terduga juga. Kecuali judulnya mangga, jelas sudah mangga. Memang kami membuat judul di sini sebenarnya nggak langsung membuat. Itu jadi saya lihat. Saya amati, saya nikmati, saya resapi, kemudian saya menentukan judul yang nggak asal judul, tapi harus berhubung dengan sesuatu yang nggak terduga. Contohnya tadi itu yang sebagai Allah kan semangat pencinta, itu kan sesuatu yang abstrak bagi saya itu. Semua orang nggak akan ada teori masuk rupiah 3 jam, nggak mungkin gitu. Semua orang kan lain-lain semua. Itu ya mas ya. Terus ya tadi masukan Bang Suril itu sangat bagus sekali ya. Nah, sebenarnya berkah atau kebaikan dari perbedaan. Bang Suril menentukan judul sebelum berkarya atau membuat saya mungkin setelah. Nah inilah perbedaan-perbedaan yang harus kita pelihara. Gitu mas ya. Itu juga. Nah, Mas, kasih. kan? Cukup. Penting bahagia mas. Kalau bahagia itu dapat, kan asanya kan keluar, rasanya kan keluar. Tapi kalau ngegambar dikejar setoran, terus ada beban-beban palsu, itu kan lain mas. Bener gak? Mas Dedi. Oh, Dedi pengen main Mas Dedi, tahu pengen meja tengah itu ya. Iya.
Jadi saya kebetulan, nah ini kebetulan saya sepakat dengan Mbak Dewi ini. Jadi awal melukis abstrak itu kan Mas Dedi, saya awal melukis abstrak itu karena senang tulisan abstrak. Dari dasar senang itulah saya memproses itu sungguh ya, nggak dengan yang asal-asal gitu kan. Jadi cara dalam berkarya ini kalau saya tertekan dengan apapun ya, saya pikir sesuatu yang spontan dan segala macam itu nggak keluar ya. Saya kebetulan ini agak semasam aliran seumur mungkin Mas. Seumur mungkin. Mas umurnya nggak seumur kan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada teman lain yang bertanya nasi alternatif dan soal abstrak. Iya, Mas Ito. Mas Ito, abstrak ini bisa dikaji atau ngaji apa enggak? Coba kita dengar dari Mas Ito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit menambah tentang ruang alternatif ya. Sebetulnya ini pokok atau topiknya Bung William nih sebetulnya. Kalau saya tuh disuruh jobos soal abstrak. Nah, Pak William yang harusnya ruang alternatif, tapi saya diminta untuk menambahin sedikit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Firdaus. Diundang ke sini ini sesuatu yang menyenangkan. Ternyata saya bertemu dengan cukup banyak teman lama saya di sini dan teman baru. Teman lama saya di sini mudah-mudahan tidak ada yang lewat. Ada ini sudah menjadi saudara saya sendiri, namanya Pandang Sudesna. Ini beliau juga seorang kolektor khusus seni abstrak. Yang lain jangan berharap khusus seni abstrak. Kemudian ada satu lagi yang beliau dan saudara saya satu ini sama-sama satu alma mater, ini Mas Ir Halimun. Lalu teman saya lama yang lain di sana ada Mas Aidil. Mas Aidil lalu selamat berjumpa kembali. Ada Mbak Sari, ya, beliau teman lama juga. Lalu beliau ini berdada pura-pura ini. Ini teman lama juga yang baru ketemu. Saya suka lukisan dia. Dulu mau beli tapi dulu belum punya uang. Begitu sudah punya uang, saya suka abstrak. Oke, kemudian sampai ketemu teman-teman baru, teman-teman Facebook ya, yang belum pernah ketemu ada. Wah, dia juga, coba enggak? Oh, Mbak Afriani, ya betul. Ya betul, Mbak. Lalu teman lama di Facebook tapi baru ketemu tuh Mas Narto, Sugera Ugas. Kemudian Mas Bogor, Mas Edi Bukan, dan banyak lagi ya. Kalau Facebook kan ribuan, jadi tidak hafal. Saya terima kasih sekali, ini sesuatu yang membahagiakan karena bertemu teman lama dan bertemu teman baru ini benar-benar menyenangkan. Nah, tema yang akan kita bicarakan hari ini sebenarnya kan sesuatu yang kita semua sudah tahu. Apalagi kalian ini pelukis keren ini, pelukis hebat ini, soal abstrak ya sudah tahu lah. Sesuatu yang kuat itulah ya. Sesuatu yang wok-wokan itulah ya. Itu sudah tahu sebetulnya. Tapi kita tetap perlu berkumpul di sini dan berbicara di sini karena supaya kita bertemu dan merayakan sesuatu yang Tanki Niro itu tadi, yang tak terduga-duga itu. Saya akan mulai sedikit tambah dengan tentang ruang alternatif. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu kebetulan saya diundang oleh Gunawan Muhammad untuk ngobrol serius. Hanya bertiga, saya dan kurator Wahyudi.
dari Jogja. Dalam pembicaraan ini saya baru tahu, jadi benar-benar ini juga sesuatu yang baru bagi saya, tapi penting untuk kita ketahui, yaitu bahwa ini info dari Pak Yudi, dan saya kira ini dia sungguh-sungguh, jadi mungkin bisa dijaga. Agak perlu kita sikapi kemungkinan kalau sampai isu itu sampai di situ, yaitu bahwa di Eropa dan Amerika, ini kata Wahyudin, sudah berlangsung semacam jaringan antara museum, balai lelang, kolektor, kemudian apalagi orang-orang yang bergerak di bidang bisnis Eropa untuk merumuskan syarat apakah sesuatu bisa dikategorikan sebagai seni atau tidak. Dan ini akan mereka berlakukan pada seni rupa. Syaratnya kalau kita ikuti itu, wah kita semua nggak termasuk. Nah itu bahayanya. Kita semua nggak termasuk. Gila itu. Satu, harus mendapat pengakuan dari institusi seni. Dua, harus sudah dipamerkan. Karya seni yang belum dipamerkan, menurut mereka, yang belum dipamerkan, sebagus apapun, seterkenal apapun orangnya, baru masuk kategori benda estetik. Belum ada. Baru setelah dipamerkan itu biasa artinya di galeri. Kalau di galeri berarti ada pengakuan dari institusi seni, kemudian mendapat pengakuan dari media, lalu mendapat pengakuan dari balai lelang. Yang dua saya lupa terus, ada 7 syaratnya. Itulah baru kemudian bisa dikatakan karya seni menurut standar mereka. Nah, mereka mengambil contoh yang tidak main-main. Ada beberapa karya Picasso awal. Bayangkan, karya Picasso awal yang belum dipamerkan. Kemudian mereka bertanya, apakah ini benda seni? Tidak, bukan. Tapi karena Picasso tentu mahal sekali harganya, jadi kalau begitu kita pamerkan, jadilah menjadi benda seni. Itu makanya begitu. Nah, kita bayangkan ya, kita ini sekian orang membuat karya yang keren-keren ini, kalau kita tidak pamerkan, masa nggak jadi benda seni? Kalau nggak ditulis media, masa nggak jadi benda seni? Masa mereka yang menentukan? Ya kan? Itulah sebabnya kaitannya dengan ruang alternatif tadi, betapa pentingnya ruang alternatif untuk mensosialisasikan pada kita. Gerakan yang diciptakan yang dimotori oleh William dan kalian semua terlibat ini bagi saya sangat penting, karena ini adalah bentuk perlawanan kita dari dominasi para pedagang seni. Tentu para pedagang seni penting bagi kita karena tanpa mereka kita nggak punya uang. Tapi jangan mendikte dong. Ya kan? Kita friendly dong, kita fair-fairan. Ya kan? Kalau semua kamu tentukan ya jangan. Nah inilah sebabnya ruang-ruang alternatif, dengan apalagi setiap seniman bisa pameran di rumahnya sendiri, itu luar biasa. Ini pertama adalah memutus ketergantungan dengan galeri. Gak diajak galeri gak apa-apa, itu pameran rumahku dewi. Oh, terjemahnya bisa dilihat di sini. Kadang-kadang metu Jawa nih. Jadi ini memutus dominasi galeri. Itu penting saja. Lalu memutus kekuasaan kurator. Lah narasi kurator ini mosok nggak jadi pameran. Kurator itu harus dibayar. Kalau mau bayar kita harus punya duit. Kalau nggak punya duit belum bisa pameran. Ya kan? Kurator kadang-kadang menjadi wakil dari galeri. Ya kan? Memilih yang kira-kira laku. Kalau bagus tapi kira-kira nggak laku, ditunda-tunda dulu. Masa nggak jadi barang seni? Ya kan? Nah, itulah pentingnya bahwa pameran di rumah sendiri
ini melawan banyak hal. Di samping perlawanan itu pemberdayaan, bahwa seni rupa itu bisa hadir di mana saja. Demokratisasi. Soal kamu suka dan tidak suka itu perkara lain, tapi seni rupa bisa hadir di mana saja. Jadi seniman itu ya membuat karya seni, setelah itu membuktikan pada publik, ya kan? Nah ini jaringan 50 ya, 51 ini keren banget karena melawan dominasi itu. Lebih jauh menurut saya, ya, karena dominasi itu juga tidak akan diam. Mereka, kalau kalian lawan secara frontal, itu kita akan digilas, kita nggak diajak. Makanya harus pakai strategi. Melawan tapi juga berteman. Berteman dengan kurator, dengan kolektor, dengan pemilik galeri, pemilik museum, itu penting. Dengan terus-menerus meyakinkan bahwa karya itu bagus, harus itu. Tanpa mereka juga susah juga. Lalu kita perlu mengimbangi persyaratan-persyaratan mereka, meskipun tidak harus ditentukan mereka, tapi kita perlu karena khalayak pada akhirnya akan merasa aman kalau membeli sesuai dengan standar mereka. Contohnya, standar-standar tadi mempunyai satu jaminan yang kuat dan baik untuk menghindari pemalsuan. Ya kan? Di negara-negara seperti yang disebut tadi, memang seorang pelukis tidak boleh membuat karya sendiri, harus melalui agen, harus melalui institusi kesenian, dan agen inilah yang memberikan legalisasi sehingga bisa diusut pembeliannya, bisa diusut asal usulnya, dan tentu saja bertanggung jawab soal pajak. Nah kita ini coba tanya, ayo Pak Darto yang menjual berapa puluh ratus lukisan sudah pernah bayar pajak nggak? Ya kan? Nah maka itu kita sebagai seniman harus sadar pajak itu negara kita sedikit apapun kita perlu bayar pajak. Nah, dengan gerakan tadi kan negara juga diuntungkan. Kita kalau tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu nanti akan ditinggalkan oleh pembeli karena keraguan-keraguan. Salah satu bahaya yang mengacaukan dunia seni rupa itu adalah pemalsuan. Pemalsuan ini tidak semata-mata karena seseorang ingin mencari uang dengan meniru karya orang lain, bukan itu. Yang berbahaya adalah seperti sekarang ini, sudah cukup lama ini runtuh dan tidak bangkit-bangkit lagi. Ini adalah hilangnya kepercayaan pasar. Bayangkan ada seseorang yang tadinya sangat dominan dalam pasar sebagai panutan. Kalau dia bilang, oh karya si AKAP itu bagus, semua orang beli. Oh karya si A itu bisa untuk investasi, banyak orang beli. Karya si A itu nantinya akan laku berlipat ganda, semua orang beli. Ternyata orang menjadi panutan ini konon juga terlibat dalam bisnis karya palsu, sehingga beberapa institusi kesenian yang tadinya mendapat order dan mendapat suplai dari dia kehilangan kepercayaan, lelang kehilangan kepercayaan. Dengan kata lain, pelukis Indonesia kalau tidak datang langsung dengan bukti-bukti yang akurat atau dari kreatornya langsung diragukan karena ada kemungkinan palsu. Nah ini artinya semua orang yang tadinya berpikir tentang investasi ternyata nggak benar. Lukisan-lukisan yang sudah begitu banyak di gudangnya dijual lagi nggak laku karena pasar kehilangan kepercayaan. Ini asli nggak ya? Ini asli nggak ya? Nggak laku. Artinya nilai investasinya bocor. Pasar mandek. Kehilangan kepercayaan itu jadi penting. Pasar seni rupa mudah terpuruk, tidak balik-balik lagi. Yang lebih parah adalah itu mengacaukan sejarah seni rupa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena selama ini kita begitu mengagung-agungkan kolektor, mengagung-agungkan kurator, mengagung-agungkan galeri.
dan hanya mereka yang punya legalitas. Karena itu menurut saya gerakan yang sudah bagus ini perlu diperbagus lagi, misalnya dengan cara setiap orang harus memberikan jaminan keaslian. Bentuknya macam-macam, bisa mencetak sertifikat, bisa tulis tangan yang lebih original, tapi itu perlu ada. Apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung kekuatan legitimasi seni kita, lakukan. Nah, saya kira tambahnya itu dulu ya, yang tentang ini ya, karena intinya itu bahwa pemberdayaan karya seni mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan menguatkan jaminan originalitas atau apa ya, legalitas seni kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan sedikit bicara tentang seni abstrak. Saya akan mulai dengan dua statement. Statement yang pertama itu dari saudara saya, Pak Endang Sutesna ini. Pak Endang Sutesna ini mulanya praktisi iklan, punya buku banyak sekali, kemudian sekarang menjadi pengembang macam-macam. Yang tidak berkembang disentuh dia jadi berkembang. Lalu beliau kolektor seni rupa abstrak. Suatu hari saya bertanya, kenapa hanya seni abstrak? Dia bilang, lukisan abstrak adalah lukisan yang paling realis. Ya, itu statement dia yang pertama. Kemudian ada statement lain yang perlu saya bacakan, ini dari Theo van Doesburg. Ini dedengkotnya kelompok Destil Belanda yang sangat terpengaruh oleh Mondrian. Dia bilang, ini menjadi sedikit acuan, dua pernyataan ini bisa menjadi acuan obrolan kita sendiri. Dia bilang begini, kita bicara tentang lukisan konkret, bukan lukisan abstrak, sebab tidak ada yang lebih konkret daripada garis, warna, dan permukaan. Nah, coba kita berangkat dari sini ya. Tidak ada yang lebih konkret, lebih nyata daripada garis, warna, dan permukaan. Sekarang saya bertanya, lukisan ini konkret nggak sih? Konkret. Konkret. Jadi yang disebut lukisan abstrak yang mana? Ini lukisan abstrak apa konkret? Ini konkret nggak sih? Konkret, Bu. Bisa diraba, bisa dilihat, bisa kecil. Konkret. Jadi lukisan abstraknya mana? Bentuknya. Bentuknya konkret. Konkret. Unreal. Bentuknya konkret ya? Konkret. Real. Pertanyaan lagi, lukisan abstraknya mana? Nggak ada. Itu batinnya. Nah, itu dia. Batinnya. Hah? Yang abstrak itu batinnya. Ya, oke. Ini dia. Ini jawaban yang jenius. Yang abstrak adalah batinnya. Ini sama dengan saya akan menguraikan tentang semua kesenian mengklaim dirinya punya keterkaitan yang kuat dengan realitas. Semua kesenian. Pada akhirnya ekspresi mereka ditentukan oleh bagaimana pemahaman mereka tentang realitas. Nah, kita kembali kepada itu sifat batinnya. Realitas itu apa? Menurut kaum realis, realitas adalah kenyataan sehari-hari yang tampak, yang bisa dipegang, bisa diindra, tanpa dikurangi atau tanpa disembunyikan, tanpa dilebih-lebihkan, apa adanya. Menurut kaum realis. Tapi menurut kaum impresionis tidak begitu. Klaim ini batal, saudara-saudara. Ini mohon maaf, ini bukan berarti saya silahkan mau gambar realis, mau silahkan. Ini mau wacana, wacananya begitu. Klaimnya kaum realis itu keren, mentereng, gagah perkasa, tapi nanti rapuh. Klaimnya itu begini. Hanya realisme yang bisa menyampaikan kebenaran. Karena realisme lah yang mampu memindahkan realitas ke dalam karya. Melalui apa? Melalui pendalaman karakter
detail garis, suasana, jadi detail-detailnya. Itu tadi, objek ditangkap apa adanya tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurang-kurangi, bahkan yang belum pun tidak disembunyikan. Nah, coba kita renungkan, mau sih realisme apa realitas itu? Kalau saya ketemu Aidil dari jauh, saya tahu itu Aidil tanpa harus ngecek lengkung alisnya saya piye, ya kan? Giginya makin renggang atau enggak? Lengkung bibirnya enggak. Dengan kata lain, realitas itu hadir secara keseluruhan. Dan tentu saya tidak perlu melihat lengkungnya, tidak perlu melihat punggungnya. Saya sudah tahu bahwa ini adalah realitas Aidil. Kaum realis yang mengatakan, yang mengklaim ingin memindahkan realitas tadi juga nonsen, karena kalau misalnya menggambar mobil, yang digambarkan hanya bagian sini, mirip apapun, yang bagian sana juga nggak tergambar. Jadi tetap tidak sama dengan realitasnya. Nah, jadi itu nonsen. Nonsen kedua adalah ketika pemahaman mereka tentang realitas dan kebenaran diragukan oleh kaum impresionisme. Ketika terutama ketika mereka mulai menggambar secara langsung, kalau sekarang istilahnya OTS, di lapangan-lapangan terbuka, mereka seperti mendapatkan pencerahan, meskipun terlambat berabad-abad, seperti mendapat pencerahan bahwa realitas itu ternyata hadir karena cahaya. Lah kok baru ngerti itu abad 19. Itu yang namanya Heraklitos itu 400 tahun sebelum Masehi sudah ngomong. Ini abad 19 baru ngeh bahwa realitas itu hadir hanya karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, realitas gak ketok. Karena itu mereka menekankan lukisan-lukisan mereka pada pentingnya pencahayaan. Dan mereka menyadari ternyata realitas berubah. Kalau cahaya berubah, realitas berubah. Kalau cahaya bergerak bersama waktu, maka realitas bergerak bersama waktu. Betul sekali. Jadi dengan demikian, kita tidak pernah menangkap realitas secara utuh. Yang kita tangkap adalah impresi kita terhadap realitas itu yang bersifat temporer. Seketika itu saja. Itulah sebabnya, berarti impresimu kesan, impresionisme kesan. Tapi kesan itu temporer, karena itu tadi, begitu kita meleng, realitasnya sudah berubah. Heraklitos bilang bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tidak bergerak. Alam semesta ini terus-menerus berubah karena bergerak. Tidak ada satu hal pun yang tetap dan permanen. Tidak ada. Termasuk benda-benda padat dan benda-benda mati, batu, cangkir, meja, dan lain sebagainya ini. Artinya kalau kita menggambar gelas ini, botol ini, semirip apapun, sebelum lukisan kita jadi, realitas dia sudah berubah. Itu sebabnya saya ingin katakan ini bukan Sokrates, bukan siapa-siapa, tapi Sito ini. Lukisan yang mimesis, yang representasional, yang berhasrat memindahkan realitas ke dalam karya, sudah mati berkali-kali sebelum tangan yang membuatnya berhenti. Itulah yang tadi keren. Pada masanya tuh keren banget realisme itu. Bayangkan, semua orang kagum, kok bisa seperti itu? Mata seperti hidup, semuanya seperti beneran. Kenapa begitu? Karena mereka dilandasi oleh pemikiran dalam filsafat yang sedang berjaya waktu itu bernama positivisme. Positivisme itu ya sesuatu itu harus bisa dipegang, dilihat dan dirasakan sebagaimana yang tampak. Di luar itu negatif, bukan realitas. Nah, jadi melalui kaum impresionisme,
gagasan tentang realitas terkoreksi. Kemudian impresionisme nanti dikoreksi lagi oleh kaum kubisme. Wah, kamu gambar cuma dari satu sisi loh. Padahal realitas itu kan dimensinya banyak. Itu tadi, kalau kamu nggak gambar orang cuma mukanya, lah tengkunya gimana? Maka kalau kubisme ingin menampilkan realitas dari semua sisi, maka orang yang kesana matanya ada di sini, ada di sini. Karena ingin ditampilkan semuanya. Punggung bisa bertemu dengan muka, dipotong-potong, kemudian disusun kembali dengan maksud agar berbagai sisinya bisa ditampilkan. Tapi apakah itu realitas? Ya bukan. Semakin jauh dari realitas. Sehingga pada akhirnya ada beberapa orang gila dalam kurun yang sama mendapatkan wahyu. Kalau dalam spiritualisme ini pasti wahyu. Kalau dalam religiositas, mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu atau hidayah yang mungkin menjadi nabi-nabi. Sayangnya ini dalam dunia seni rupa yang biasanya orangnya itu bedikisan, gitu. Bedikisan, nggak percaya Tuhan, nggak sholat, nggak apa gitu. Tapi mereka tetap nabi-nabi. Coba bayangkan, Mondrian, ini menurut saya orang yang paling radikal dalam dunia abstrak. Orang yang tadinya menggambar ranting-ranting pohon, kemudian blok-blok kota, tiba-tiba menggambar sarung plekat, blok-blok kota dengan warna primer, dengan garis-garis hitam. Begitu rapinya, begitu terencananya, begitu terukurnya. Dan dia mengatakan ini karya seni. Yang dianggap paling jenius dan paling terdepan dalam dunia kepelopon seni abstrak tentu Kandinsky. Karena dia tidak hanya yang pertama diketahui melukis abstrak, tapi dia juga seorang teoretikus yang menyusun teori-teori tentang seni abstrak. Nah, itu kelebihan dia tuh tidak cuma pintar gambar, tapi juga pintar ngomong. Nulis sini, ampun ya. Wah, yang lain yang gambar-gambar aja. Penulis. Wah, dia nulis buku itu, nulis buku tentang teori Spiritual. Iya, spiritualitas dalam seni. Kemudian pertanyaan tentang bentuk bukunya, wah keren-keren, mendasar sekali. Tapi ya, mereka benar-benar meninggalkan, dalam tanda kutip, meninggalkan apa yang mereka telah lakukan sebelumnya, terutama tentang bentuk dan gagasan. Jadi dengan kata lain bisa saya katakan bahwa ini kan kita sering mendengar nih, wah lu gambar realisasi belum bisa abstrak, dari gagasan dulu. Emangnya sekolah? Kalau sekolah kamu harus dari SD dulu, baru sarjana. Seni abstrak nggak begitu, Bu. Nggak begitu, benar-benar tidak begitu. Kalau anak-anak akademis itu ya memang begitu, maklum karena gini, di kelas kan guru ngajari puluhan orang, tidak tahu kamu mau nulis realis, impresionis, kubisme atau apa, nggak tahu. Jadi guru menyampaikan tahap demi tahap bentuk-bentuk karya seni, dari yang paling dasar ngasih garis dulu, garis. Loh, kalau para maestro aja meninggalkan, maksudnya kita harus mengulang. Para maestro itu meninggal, buang itu. Gak ada yang pakai, buang. Mereka insaf, oh selama ini ternyata jalanku tersesat. Nah, seolah-olah begitulah analoginya. Jadi, kenapa kita harus mengulang? Sebelum jadi maestro udah mati. Jadi boleh dong kita belajar langsung abstrak, apalagi sekarang di YouTube itu panduan mulai dari jari nyampur warna sampai nyapretin sampai ngores sampai semua ada. Mau pakai teks
tekstur tonggak semua ada, ya kan? Jadi kalau kita mengikuti secara perkembangan seni rupa, memang banyak aliran demi aliran itu yang berkontinuitas. Yang satu merupakan reaksi dari yang lain, menolak, mengoreksi atau melengkapi, tapi tidak seni abstrak. Tidak. Seni abstrak bukan bagian kontinuitas dari gerakan seni rupa. Seni abstrak adalah lompatan estetika. Lompatnya. Semangatnya bukan menolak, bukan memperbaiki, bukan melawan, tapi merangkul semuanya. Dengan semangat itu, maka seni abstrak hanya bisa dengan cara melampaui. Hanya bisa dengan cara melampaui. Nah, kita mulai merenungkan. Saya sering sekali mendengar teman-teman bilang, abstrak itu pokoknya rasa mikir. Yang penting perasaan. Baridan rasa kabeh. Waktu abstraknya karo lukisannya. Semua entar dulu. Abstrak perasaan. Tunggu dulu. Ya, Kandinsky, ada Mondrian, ada Malevich, kemudian ada Deleuze. Semua tidak bicara tentang perasaan dan crop, enggak. Tidak ada dari mereka yang bicara tentang spontanitas dan perasaan, enggak ada. Lukisan Mondrian yang kotak-kotak dengan begitu tertentu, gimana spontanitasnya? Lukisan Malevich, Mondrian itu adalah pembuka gerbang geometrik, abstrak geometrik. Nggak mungkin spontan, nggak mungkin. Kandinsky dianggap sebagai pembawa bendera pertama abstrak lirisisme. Nggak mungkin spontan. Coba baca riwayat mereka. Mereka sangat dipengaruhi oleh filosofi dan religiositas tentang Madame Blavatsky. Itu tentang teosofi. Helena. Itu sebabnya mereka menganggap warna adalah simbol, garis adalah simbol, komposisi mereka adalah simbol. Nah, kalau simbol artinya tidak ada crop glewer, enggak. Perkembangannya nanti betul, perkembangannya nanti ada. Tapi pada mulanya seni abstrak adalah bagian dari perkembangan pemahaman filsafat dan penghayatan spiritualitas. Itu pada mulanya. Saya lanjutkan tentang dua hal yang selalu mendasari setiap karya seni. Yang satu tadi sudah saya singgung, yaitu keterkaitan yang begitu kuat dengan realitas. Apakah dalam pengertian ingin diwakili atau ditolak atau tapi topiknya realitas. Yang satu adalah obsesi setiap karya seni dengan keindahan. Keindahan ini juga begitu, macam-macam ragamnya, ya kan? Macam-macam ragamnya. Dalam pengertian ditolak, dihindari, dirangkul sedikit atau bahkan ingin dinyatakan seluruhnya. Tapi topiknya adalah realitas keindahan. Nah, gagasan pertama tentang seni abstrak yang secara komprehensif lengkap itu dinyatakan oleh Baumgarten. Baumgarten ini hidup satu kurun dengan Immanuel Kant. Dia seorang sejarawan Inggris yang mempelajari unsur-unsur abstraksi di dalam kebudayaan dunia dari Yunani kuno sampai ke Eropa abad pertengahan. Dari Baumgarten lah kemudian disimpulkan bahwa di dalam hidup kita ini ternyata ada dua kecenderungan, yaitu kecenderungan empati, ya, empati kita itu untuk mau memperlihatkan detail dan abstraksi. Biasanya empati itu ditampilkan dalam hal-hal yang bersifat lebih personal. Ada Mesir kuno sampai ke arsitektur Eropa abad pertengahan. Ini Baumgarten. Dia bilang abstraksi di dalam seni abstrak ini
tidak ada yang namanya mimesis, tidak ada yang namanya presentasi kenyataan, nggak ada. Bahkan mereka tidak menyertakan simbol-simbol dari subjek alam. Ini Baumgarten. Contohnya piramida ya wes bidang datar, kotak, prismatik gitu. Nah, beda kalau dengan Yunani kan dewa-dewa ditampilkan dengan tiga dimensi gitu, lain. Jadi inilah rumusan pertama yang dinyatakan secara terbuka, komprehensif, bahwa seni abstrak adalah seni yang tidak terikat oleh objek atau realitas di luar dirinya. Artinya tidak ada perwakilan. Karena itulah kemudian disebut sebagai seni non-representasional. Ini awalnya. Tidak semua, tentu nanti akan kita buktikan bahwa dalam seni abstrak pun ada representasi tertentu. Gitu. Tapi pada awal pemikirannya memang begitu, bahwa seni abstrak adalah seni yang tidak merepresentasikan realitas di luar dirinya. Nah, lalu yang kedua adalah tentang kata realitas ini. Realitas menurut Immanuel Kant yang juga sejaman dengan Baumgarten, mereka itu kira-kira abad 19 ini, 1860-an, mereka mengeluarkan pemikiran-pemikiran jeniusnya itu. Baru nanti kira-kira 50 atau 50 tahun kemudian seni abstrak muncul. Nah, realitas menurut Kant, Immanuel Kant, ini bukan apa yang kita lihat ini. Semua yang konkret, yang wadah, yang bisa disentuh, dicium, diraba dan lain sebagainya ini, menurut dia itu bukan realitas, itu konstruksi pikiran. Realitas bukan itu. Jadi kalau kamu mau gambar pohon misalnya, bagus sekali persis, tapi kamu bilang itu kamu mewakili realitas, maka kamu ketipu. Karena realitas bukan itu. Atau realitas apa? Untuk konstruksi semacam itu kita sebut rumah. Jadi realitas rumah di mana? Di balik benda itu. Kalau diurai nggak ada, saudara-saudara. Saya tadi ngomong william itu apa? Kalau diurai dengan mata awam, dia disilat-silat, ya. Kita cacah-cacah misalnya, kita mutilasi dia. Untuk mata awam nanti ada kulit, ada tulang, ada daging, ada darah. Darah itu apa? Nanti diurai-urai, oh sel-sel. Katanya tubuh kita itu ada miliaran sel. Sel itu apa? Diurai-urai lagi sampai ke molekul-molekul yang tidak tampak oleh mata, tidak bisa diindra, tidak bisa terlihat, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba. Seperti udara kita katakan sebagai H2O. Jadi William itu apa? Nggak ada. Yang membedakan William, Sito, Firdaus apabila unsur-unsur tadi membentuk dirinya sendiri. Nah, membentuk koyong ini dari Sito, membentuk koyong ini dari Firdaus, membentuk koyong ini dari William. Bukan karena gabungan unsur-unsurnya. Jadi kalau tanya Firdaus apa? Ya bangunan di balik benda yang semacam ini. Inilah Firdaus, nggak ada yang lain. Jadi Firdausnya mana dong? Ini kan kulit. Ya. Jadi ini saudara, realitas itu ternyata menurut Immanuel Kant itu abstrak. Realitasnya salah. Nah, sebetulnya jauh sebelum itu Mbah Plato sudah ngomong bahwa wujud itu ide yang mendasari semua hal di dunia ini adalah ide. Ketika ide ini terpancar dan tertangkap panca indera menjadi bentuk. Ide yang terpancar memunculkan keindahan atau estetik. Nah coba, kalau Plato aja ngomong realitas ide, Immanuel Kant mengatakan bahwa realitas itu adalah substansi, dan substansi itu adalah nomenon, adalah benda pada dirinya sendiri. Berarti nak kita gambar Bung Karno atau Bung Karno, kita menulis realis gitu.
Ya boleh, tapi diam-diam, jangan ngomong di depan saya izin. Karena bukan itu, bukan. Nah, berdasarkan pemikiran-pemikiran filsafat yang mendasari ini semua, dan kebetulan ya adalah lahir berdekatan sebelum abstrakisme muncul, maka inilah dianggap atau ditengarai sebagai gagasan-gagasan yang mempengaruhi gerakan mereka, bahwa ternyata mereka mengoreksi tentang pemahaman mereka perihal realitas dan keindahan, sehingga muncul ekspresi-ekspresi yang semacam itu. Intinya adalah seni abstrak adalah seni yang independen, yang tidak terikat sebagai wakil atau representasi dari subjek di luar dirinya, intinya itu. Nah, sampai di sini kemudian saya akan masih bercerita tentang apakah ada muatan-muatan lain pada seni abstrak. Ada, pada awalnya ada. Misalnya ditemukan fakta bahwa 4 dedengkot seni rupa abstrak yang awal ternyata sama-sama penganut filosofi Blavatsky. Ternyata. Nah, kita kan mengenal dalam sejarah seni rupa, tahun 1910 ditemukan serangkaian lukisan cat air yang dibikin oleh Kandinsky, dan itulah abstrak pertama yang diketahui khalayak. Maka tahun 1910 dianggap sebagai tahun kelahiran seni rupa abstrak. Kandinsky sendiri pada tahun 1935 pernah menulis kepada seorang pengelola galeri di New York, seolah-olah dia ingin meyakinkan dunia bahwa betul itulah seni abstrak pertama, kata dia. Sebab saat itu tidak ada seorang pun yang melukis dengan gaya abstrak, baru saya, kata dia. Tapi kemudian terungkap bahwa 4 tahun sebelum Kandinsky, tahun 2010, artinya tahun 1906, ditemukan lukisan bukan hanya di kertas tapi di kanvas dan gede-gede, punyanya Hilma Klim, seorang pelukis perempuan di Swedia. Jadi ternyata setelah Kandinsky dinobatkan sebagai bapak seni rupa abstrak, belakangan diketahui ada ibunya. Seni rupa abstrak punya ibu ternyata, namanya Hilma Klim, lebih dulu. Nah, kemudian pada tahun 1907 William Worringer menerbitkan tulisan tentang abstrak. Nah, Worringer ini orang mencoba mencari ada nggak sih kaitan Kandinsky dengan Worringer ini, karena hidup sejaman. Kebetulan dua-duanya menulis buku dan diterbitkan oleh penerbit yang sama. Worringer ini juga merumuskan tentang dasar-dasar seni rupa abstrak dan termasuk abstraksi di dalam semua jenis kesenian dalam kebudayaan macam-macam. Tapi memang kemudian orang tidak berani karena Kandinsky ini memang orangnya orang dasar sekali, jenius, anti kulit, sehingga orang ragu-ragu, maksudnya si Kandinsky terpengaruh dia nih. Tapi ada fakta bahwa itu berdekatan. Kandinsky melukis tahun 1910, tapi 1907 Worringer menerbitkan begitu. Nah, oke, tentang gagasan apa yang kira-kira masih menjadi muatan dari seni rupa abstrak? Kembali kepada fakta bahwa 4 orang tadi, Hilma Klim, Kandinsky, kemudian Malevich, dan Mondrian, keempat-empatnya adalah penganut teosofi Blavatsky. Teosofi Blavatsky ini Helena Blavatsky. Helena. Ini adalah seorang migran dari Rusia, pindah ke Amerika pada tahun 1875. Itu mendirikan satu perkumpulan filsafat keagamaan. Kalau sekarang itu semacam dialog agama-agama. Jadi merangkum nilai-nilai baik dari semua agama, kemudian mereka bahas, mereka hayati, bukan sebagai agama, tapi sebagai semacam penghayat, ya, komunitas penghayat yang kemudian dikenal dengan sebutan teosofi.
Teosofi meyakini bahwa kita semua adalah bersaudara. Setiap agama punya ajaran kebaikan dan mereka menyembah Tuhan yang berbeda-beda namanya, tetapi sebetulnya Tuhan sama. Jadi menurut teosofi itu. Nah karena itu, dan waktu itu populer sekali teosofi ini, ternyata mempengaruhi setidaknya 4 dari 6 pelopor yang disebut sebagai pengawal Zarathustra. Keempat-empatnya meyakini bahwa melalui lukisan, melalui warna, itu mereka bisa membagikan spiritualitas masyarakat. Terutama Mondrian dan Kandinsky itu percaya bahwa dua-duanya ini memakai warna sebagai simbol. Misalnya Mondrian itu menganggap merah itu sebagai neraka, biru sebagai bumi. Kalau Kandinsky biru itu sebagai ketenangan, kedamaian. Terus nanti merah apa, kuning apa. Tapi intinya adalah mereka menganggap bahwa warna itu simbol. Dan dengan itu, ya, dengan simbol-simbol itu, mereka ingin membantu orang untuk mengalami kebangkitan spiritual. Coba lukisan abstrak tapi dengan visi yang sebesar itu pada mulanya. Nah, barulah kemudian pada masa-masa berikutnya itu beban gagasan atau beban moral yang dilekatkan pada usaha-usaha abstrak mulai diberadali, terutama tentang sejak kalau dalam dunia filsafat dirumuskan oleh namanya Pak Adorno. Adorno itu mengatakan bahwa sebelum Adorno ada namanya David Hume, bahwa seni itu hanya mengandung keindahan apabila dia bisa membangkitkan kesenangan, rasa nyaman, kenikmatan, dan semua itu baru bisa dibilang indah menurut dia. Kalau melihat karya seni kok sakit, ini menurutku belum. Jadi harus menyenangkan, merasa nyaman, merasa nikmat. Sehingga dia merumuskan bahwa keindahan itu berkaitan dengan perasaan nyaman. Kalau disederhanakan gitu. Ini yang kemudian dilakukan oleh Adorno, bahwa seni itu tidak harus mempunyai beban yang macam-macam tentang ingin itu, ingin ini, mewakili itu, menyampaikan ini, itu nggak usah. Seni itu cukup apabila kamu merasa nyaman, kamu merasa indah, ruangan kamu jadi asik, itu cukup. Apalagi kalau membuat karyanya, kata dia Adorno. Nggak ada tuh namanya mimesis, kata Adorno. Sebab setiap kesedihan membutuhkan jalan. Seperti air mata yang mengembara ke luas lautan, mengendapkan daki duka pada mesbah delta, tempat kita regup racun dari gelas yang sama. Di atas segala erangan, napas kita berlesatan, membentur gedung warna-warni serupa mainan, bergema setajam irama blues, menyembilu di dinding khusus. Seorang bocah hitam mengetukkan jemari kaki pada lutut. Hikmat menyimaknya sebagai titah suci malaikat maut. Sebab tak lama sesudahnya ia menari riang di antara para pelancong dan belaga sambil memanggil ayah bundanya yang damai di surga. Tapi surga telah turun dan memeluk kita sekarang di bawah pohon koldi ciptaan tangan Tisifano Feliciu, tanpa ular berkepala peri mengeluarkan buah terlarang atau kata-kata magi seperti
nuansaku. Lapar telah menjelma diri sebagai santapan cepat saji, tapi kau rakus melahapku seakan tak ada lagi esok pagi. Sebentar lagi fajar tetap tumpah pada bandar, setipis gaun katungmu yang menyamarkan kilau. Laut masih melambungkan bola dan kapal